Sebuah trailer yang luar biasa berhasil dibukukan oleh trailer film Indonesia yang berjudul Merah Putih One for All, yang katanya akan resmi tayang pada tanggal 14 Agustus tahun ini. Ramai viral dan mendapatkan atensi dari halayak Nusantara. Film animasi Merah Putih ini berhasil ditonton hingga ratusan ribu views di kanal resmi CGV yang mempromosikannya. Namun sayangnya, atensi yang menyaksikan trailer ini lebih banyak bernada kecewa, bahkan tidak jarang mengkritik habis-habisan film ini. Kenapa ya? Apa karena kualitas gambar yang tidak sebaik film animasi Jumbo dan kawan-kawan? Atau karena biaya yang dihabiskan dalam membuat film ini mencapai 6 miliar lebih? Atau karena film ini memiliki jalan cerita yang biasa saja? Mari nonton review jalan cerita kali ini dan silakan berpendapat. Satu untuk tim Merdeka. Benderanya hilang. Aduh, Nanti jangan lanjut. itu bendera harus ketemu Bagaimana ini? Film animasi Merah Putih ini bergenre nasionalisme. Film ini juga kayaknya diklaim sebagai film anti rugi demi peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kata produser film Merah Putih, Pak Sony, saat diwawancarai oleh stasiun TV beberapa waktu yang lalu. Soal biayanya, memang sewajar itu untuk mungkin nggak nanti akan balik modal nih? Terang, bayar kalau dihitung dengan nilai kita untuk memberikan sumbangsih. Ingin memberikan sesuatu tontonan tapi khusus untuk anak ini. Kata Pak Sony mengatakan bahwa film animasi buatan karya anak bangsa ini layak untuk ditonton. Walaupun menurutnya dalam membuat film berdurasi 70 menit ini menghabiskan biaya sampai 6 miliar lebih. Film animasi sebetulnya lebih daripada itu kalau dibuat dengan sesungguhnya ya. Oke, 1,7 miliar rupiah. Iya. Pak Sony pun mengaku biasa saja dengan biaya produksi seperti itu. Adapun jalan cerita film Merah Putih ini dimulai dengan menggambarkan tentang sebuah kampung yang ramai dengan penduduknya. Suatu ketika di kampung tersebut di bulan Agustus seperti biasa akan membuat sebuah perayaan hari besar nasional, yakni upacara pengibaran bendera merah putih sebagai bentuk perayaan kemerdekaan yang ke-80. Semua warga di kampung tersebut terlihat siap untuk menyambut perayaan hari jadi negara Indonesia. Maka singkat cerita, scene kemudian memperlihatkan seorang bapak-bapak animasi yang terlihat gagah memanggil beberapa anak-anak Mika, Lina, tim Merdeka. tanpa menggunakan SK dan syukuran. Lelaki yang dipanggil Pak Lurah tersebut menunjuk mereka sebagai bagian dari tim Merah Putih yang bertugas untuk acara perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Pak Lurah memanggil 8 anak yang sengaja dipilih berdasarkan identitas dari kartu keluarga dan kesepakatan produser. Kayaknya yang mana 8 anak tersebut terdiri dari berbagai macam latar suku bangsa. Ada yang dari Jawa, Sulawesi, Papua hingga Sumatera, bahkan Tionghoa ada di sini. Keren sekali. Satu untuk tim Merdeka. Dari titik ini semua terasa biasa dan normal saja hingga pada akhirnya 3 hari menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia, bendera pusaka yang akan dipakai mendadak hilang lenyap di telan bumi tidak bersisa. Mereka pun bingung, penonton juga, cuma sutradara yang terlihat biasa saja. Mereka pun segera melapor ke Pak Lurah. Mendengar laporan ini Pak Lurah juga bingung, terus gimana dong? Singkat cerita, biar tidak terlalu berlama-lama, mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan bendera pusaka yang sepertinya diambil oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Mereka sempat bertanya kepada sesepuh di kampung tersebut, menyusuri pasar sambil beli pop es dan mendoan, memasuki hutan belantara ala Minecraft hingga menyeberangi sungai yang dalam. Hasilnya, mereka tidak menemukan jejak apapun. Hingga pada akhirnya mereka menemukan seekor burung dalam kandang, namun bersuara monyet. Entah karena merasa kasihan atau merasa aneh, mereka pun melepas burung tersebut dan terbang hilang meninggalkan tim Merah Putih. Namun siapa sangka tindakan main lepas burung yang dilakukan oleh tim ini membuat murka seseorang pemburu yang tak bernama. Mereka sangat marah, bahkan dalam satu adegan mereka meminta paksa tim Merah Putih untuk menemukan kembali burung tersebut yang nantinya akan ditukar dengan bendera merah putih yang sedang mereka cari. Apakah pemburu tak bernama ini adalah pencuri dari bendera tersebut
Hingga review jalan cerita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Di sini perdebatan tim Mawar Putih, maksudnya tim Merah Putih terjadi. Debat ala anak-anak tidak dijelaskan dengan utuh. Singkat cerita, film ini konon katanya berakhir dengan happy ending. Walaupun dalam adegannya beberapa dari tim Merah Putih ini dalam perjalanannya ada yang harus terjatuh, hampir tenggelam, tersesat di hutan rimba, bahkan mereka harus melewati badai petir yang tidak biasa seperti dalam dunia Minecraft. Jadi setelah saya menceritakan skenario jalan cerita film ini, apakah film ini tertarik untuk kalian tonton secara utuh, lengkap, dan bersama-sama? Jika kalian tertarik, silakan war tiketnya di bioskop terdekat di negara kalian ya. Terima kasih sudah menonton jalan cerita Ruang Sekilas Film kali ini. Sampai jumpa lagi. Dan sebelum saya tutup, ada kutipan menarik dari film ini. Silakan kalian catat. Indonesia bukan hanya tentang siapa kita, tapi bagaimana kita saling menjaga. Sampai jumpa lagi dan bye.